Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-66. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jum'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i. Wa fi lafdin fa ammal maghrib wal isya'u wal jum'atu fa fi baitihi. Wa fi lafdin lil Bukhari anna ibna Umar qala haddathatni Hafsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku pernah mengerjakan salat sunnah bersama Rasulullah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat Jumat, 2 rakaat setelah salat Maghrib, dan 2 rakaat setelah salat Isya. Dalam lafaz yang lain dikatakan salat rawatib untuk salat Maghrib, Isya dan Jumat dikerjakan dalam rumah. Dan dalam lafaz Bukhari dikatakan sungguh Ibnu Umar mengatakan telah menceritakan Hafsah bahwa Nabi SAW mengerjakan salat 2 rakaat yang ringkas setelah fajar terbit, lalu itu merupakan waktu di mana aku tidak bisa menemui beliau. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat sunnah, baik rawatib ataupun salat sunnah mutlak, dikerjakan di rumah. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang mana yang lebih afdal melaksanakan salat sunnah ini, di masjid ataukah di rumah. Kalau salat maktubah, salat wajib, tentu jelas hukumnya. Bagi laki-laki tentu lebih afdal di masjid, bahkan ada yang mengatakan wajib. Tapi bagi wanita tentu lebih baik di rumah, tetapi tidak ada halangan untuk melaksanakannya di masjid. Namun bagaimana pula dengan salat sunnah, baik rawatib, nafilah atau yang lainnya? Maka jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa seluruh salat rawatib itu lebih afdal dikerjakan di rumah. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak ada bedanya, apakah rawatib ataupun nafilah, semua lebih afdal dikerjakan di rumah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan la khilafa fi hadza indana, tidak ada khilaf dalam mazhab kami, maksudnya Syafi'i.
bahwa seluruh salat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di dalam rumah. Walaupun tentunya juga ada yang berpendapat lain, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dan Ats-Tsauri, dilihat waktunya. Kalau sunnah-sunnah yang dilakukan di siang hari tentu lebih afdal dikerjakan di masjid. Tapi kalau sunnah-sunnah yang disyariatkan di malam hari, maka lebih baik dikerjakan di rumah. Jadi kalau siang dikerjakan di masjid, kalau malam dikerjakan di rumah. Tetapi secara umum disebutkan oleh para ulama, di antaranya tercantum dalam Syarah Sahih Bukhari, mengatakan bahwa secara umum salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, baik rawatib ataupun salat sunnah, dikerjakan di rumah secara mutlak itu lebih afdal. Karena Nabi SAW beliau mengerjakan kebanyakan salat sunnah itu di rumahnya. Tapi sekali lagi ini masalah khilaf ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih ada hadis yang mengatakan, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'ati fi baitihi illa al-maktubah." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya seafdal-afdalnya salat seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan, salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Salatnya seseorang di rumah itu merupakan bentuk cahaya, maka terangilah rumah-rumah kalian dengan cahaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hikmah kenapa kebanyakan salat sunnah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di rumahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, menukil perkataan Al-Imam An-Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan kaunuhu akhfa wa ab'ad minar riya, karena salat sunnah yang dilakukan di rumah itu lebih tersembunyi dan lebih jauh dari sifat riya. Karena kalau di masjid kan jelas memang syiar, ada panggilan untuk datang ke masjid lewat suara adzan. Tetapi salat sunnah itu kan bentuknya tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Makanya kalau seandainya dilakukan di rumah, kata beliau, itu lebih tersembunyi dan lebih jauh daripada sifat riya. Mau riya sama siapa dalam rumah? Tidak ada yang melihatnya kecuali keluarganya. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa aswan minal muhbitati, dan lebih terjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala-pahala salat. Ya seperti riya tadi, atau mungkin sum'ah, atau mungkin ujub dan yang semacamnya. Karena semakin tersembunyi ibadah, semakin baik, karena itu menunjukkan keikhlasannya. Karena ikhlas itu umumnya adalah menyembunyikan ibadah. Cukuplah dia dengan Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, waliyatabarrak al-bait waliyutabarraku al-baitu bidzalik, dan agar rumah-rumah yang orang-orang melaksanakan salat sunnah di dalamnya mereka mendapatkan berkah. Jadi dengan salat sunnah di rumah itu akan turun berkah dalam rumah itu. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan,
Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena namanya kuburan kan sepi. Jangan seperti kuburan sepi, tetapi makmurkan rumah-rumah kita itu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, selain dengan baca Quran, dengan zikir, dengan mendengar murattal, mendengar kajian dan yang semacamnya, maka juga dengan cara melaksanakan memperbanyak salat sunnah di dalam rumah. Itu akan menurunkan berkah. Maksudnya rumah yang diturunkan berkah berarti rumah itu akan terus menerus di atas kebaikan. Karena berkah sendiri artinya adalah kebaikan yang menetap dan bertambah. Kemudian yang keempat, tunazzalur rahmatu fihi wal malaikatu. Salat-salat sunnah yang dilakukan di dalam rumah itu akan menurunkan rahmat. Bahkan para malaikat-malaikat rahmat akan masuk di dalamnya. Jadi orang yang memakmurkan rumah dengan salat-salat sunnah artinya mengundang para malaikat masuk ke dalam rumah. Dan kalau sudah malaikat masuk ke dalam rumah, tentu yang turun adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dilimpahkan banyak rahmat ketika kita ini memakmurkan rumah kita dengan salat-salat sunnah. Dan yang terakhir tentunya kata beliau adalah yunaffaru syaitanu minhu. Setan akan diusir dari rumah-rumah kita. Sebaliknya kalau rumah-rumah kita ini tidak pernah dimakmurkan dengan ibadah, tidak pernah salat sunnah di rumah, tidak pernah baca Quran, berzikir, beribadah, maka itu sama dengan mengundang setan masuk ke rumah. Apalagi rumah-rumah yang kemudian menggantikan ibadah dengan maksiat, istilahnya musik kencang-kencang, kemudian juga menggibah orang dalam rumah, namimah orang dalam rumah, berteriak-teriak ala jahiliyah dan begitu seterusnya, meletakkan gambar, memelihara anjing dan yang semacamnya, justru akan mendatangkan setan ke dalam rumah. Inilah pentingnya kita ini menjadikan rumah kita ini tempat aman kedua setelah masjid. Jadi jadikan rumah kita itu tempat aman kedua setelah masjid. Masjid adalah tempat aman pertama, karena memang masjid itu adalah baitullah, rumahnya Allah. Sementara rumah yang kita tempati ya rumah kita sendiri. Maka jadikan tempat aman di situ. Jangan sampai setan masuk, jangan sampai maksiat masuk. Gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah memperbanyak salat sunnah dalam rumah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang salat-salat sunnah yang bersifat rawatib. Maksudnya salat sunnah yang bersifat rawatib itu berbeda dengan salat sunnah nafilah. Di mana salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang menempel kepada salat wajib. Jadi salat sunnah yang menempel kepada yang wajib, baik dilakukan setelah yang disebut dengan ba'diyah atau dilakukan sebelum yang disebut qabliyah, itulah yang disebut dengan rawatib. Dan rawatib sendiri adalah salat sunnah yang sangat efektif untuk menyempurnakan salat wajib. Terkadang ketika kita salat, boleh jadi mesti ada kekurangan, tidak mungkin sempurna 100% salat kita ini, mesti ada kekurangan. Mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang tumakninahnya, mungkin kurang bacaannya, gerakannya dan begitu seterusnya. Maka bisa disempurnakan dengan cara melaksanakan salat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Makanya di sini kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah Jumat, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah Isya. Ini semua bicara soal rawatib. Kalau mengacu kepada hadis ini,
Salat rawatib itu 10 rakaat, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa salat rawatib itu 12 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah radhiyallahu an, "Man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang melaksanakan salat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka akan dijanjikan dibangunkan satu istana di surga. Kemudian Nabi SAW merinci 12 rakaat itu. Kata Nabi SAW, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'dah, kemudian 2 rakaat setelahnya jadi 6. Kemudian wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib berarti 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya berarti 10. Kemudian yang terakhir wa rak'ataini qablal fajr, dan 2 rakaat setelah dan 2 rakaat sebelum fajar. Maksudnya sebelum subuh ketika terbit fajar, atau dikenal dengan 2 rakaat fajar. Maka semua 12 rakaat. Itulah yang dikuatkan para ulama bahwa rawatib itu terdiri daripada 12 rakaat. Baik, adapun keutamaan salat rawatib ini, kita tahu di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menambah atau menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disyariatkanlah salat sunnah kepada kita. Dan tentunya dari semua salat sunnah tadi saya sudah katakan, yang paling afdal adalah sunanur rawatib, sunnah-sunnah rawatib. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat rawatib kecuali safar. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak safar, Rasul tidak pernah meninggalkan rawatib kecuali safar. Rasul tidak melaksanakan rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh, karena besarnya pahala. Maka saat safar pun Rasul melakukannya. Tapi selain itu Rasul tidak melaksanakan ketika safar. Tapi kalau Nabi SAW tidak safar, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan rawatib. Makanya sebagian para ulama mengatakan salat sunnah rawatib ini termasuk sunanul muakkadah, sunnah-sunnah muakkad, hampir menyerempet wajib. Kenapa? Karena sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Bahkan lebih tegas lagi tentang keutamaan salat sunnah rawatib ini, hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man shalla itsnatai asyraka rak'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang menjaga dalam sehari semalam 12 rakaat, maksudnya sunnah-sunnah rawatib, maka akan dibangunkan satu istana di sorga. Apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuhunna mungzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, ketika aku mendengar hadis ini, siapa yang salat 12 rakaat dalam satu hari dan malam, maka akan dibangunkan baginya istana. Kata Ummu Habibah, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan salat-salat itu setelah aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ambasah, seorang perawi yang mengutip hadis ini dari Ummu Habibah sendiri, dia pun mengatakan, fama taraktuhunna mungzu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Setelah aku mendengar hadis ini, barang siapa yang salat 12 rakaat akan dibangunkan satu istana di sorga dari Ummi Habibah dari Nabi. Kata Ambasah, demi Allah aku tidak pernah meninggalkan salat-salat itu sejak aku mendengar langsung dari Ummu Habibah.
Bahkan Nu'man ibn Salim, Amr ibn Aus, murid daripada Ambasah, juga mengatakan, fama taraktuhunna mungdu an sami'tuhunna min Ambasah. Aku pun, kata Amr, tidak pernah meninggalkan solat-solat itu sejak aku mendengar dari Ambasah, Ambasah dari Ummu Habibah dari Nabi. Bahkan Nu'man ibn Salim, murid daripada Amr ibn Aus ini, dia pun mengatakan hal yang sama. Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Amr ibn Aus. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan solat-solat itu sejak aku mendengar dari Amr ibn Aus, dan Amr ibn Aus mendengar dari Ambasah, dan Ambasah mendengar dari Ummu Habibah, dan Ummu Habibah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana para salaf kita ini, mereka sangat menjaga solat rawatib yang 12 itu, karena tahu keutamaannya. Siapa yang solat 12 rakaat akan dibangunkan satu istana di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik dibandingkan isi dunia dan dunianya sendiri. Bahkan dalam riwayat, lahu ma ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Keduanya, kata Rasul, lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Kita tahu bahwa dunia dan semua isinya adalah kesenangan manusia. Siapa yang tidak ingin dunia? Semua kita ingin dunia, ingin rumah megah, kendaraan mewah, tanah luas, uang di mana-mana, mau apa saja tinggal minta, dan begitu seterusnya. Siapa yang tidak ingin dunia? Tapi Rasul mengatakan 2 rakaat fajar jauh lebih kucintai dibandingkan dunia dan isinya. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar, baik ketika mukim atau ketika safar, karena besarnya pahala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat sunnah zuhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya di waktu zuhur itu, ibu melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur atau setelahnya, di situ adalah jam-jam di mana pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun saleh. Dan aku, kata Rasul, sangat ingin di waktu-waktu itu amalan solehku terangkat ke langit. Jadi justru di waktu zuhur kita melaksanakan qabliyah dan ba'diyah, itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit akan terbuka. Dan ini menunjukkan keutamaan apa? Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Karena waktu itu amalan kita diangkat ke langit dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan baginya api neraka. Lihat, selain amal-amal kita diangkat ke langit, lebih daripada itu neraka dijauhkan dari wajah kita. Melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya, maksudnya qabliyah dan ba'diyah zuhur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi fadilah-fadilah melaksanakan salat rawatib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat rawatib ini memang berbeda-beda. Seperti Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam 2 rakaat fajar, apa yang diperintahkan Rasul untuk baca?
Pertama, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, dan dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Adapun dalam rawatib maghrib juga Nabi SAW membaca dua surat ini. Jadi dua rakaat setelah maghrib, maka Nabi SAW membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini dalam hadis Nabi SAW mengatakan wa rak'ataini ba'dal jum'ati, dan dua rakaat setelah Jumat. Ada sebagian orang yang melakukan dua rakaat sebelum Jumat, terutama setelah azan kedua. Mereka bangkit dari duduk mereka, kemudian melaksanakan dua rakaat salat sebelum imam naik mimbar. Pertanyaannya, apakah ada salat rawatib qabliyah sebelum Jumat? Sebagian para ulama mengatakan ada, karena dikiaskan kepada salat zuhur. Sebagaimana zuhur ada qabliyah, maka ketika zuhur diganti Jumat pun ada qabliyah. Tetapi fatwa para ulama di antaranya dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisa lil jum'ati sunnatun ratibatun qablaha. Tidak ada dalam salat Jumat ini qabliyah Jumat. Maksudnya tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Tapi kalau seandainya seseorang ingin melaksanakan salat mutlak, ya silahkan saja. Maksudnya salat sunnah mutlak itu salat sunnah, kita datang di hari Jumat pagi-pagi ke masjid, kemudian salat dua rakaat salam, berdiri lagi dua rakaat salam, berdiri lagi dua rakaat salam, sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu namanya sunnah mutlak, tidak masalah, tanpa kemudian dibilang berapa jumlahnya. Yang penting dua rakaat salam, secapeknya lah bahasanya. Tapi ada juga yang mengatakan kalaupun kemudian harus salat setelah azan dan iqamat, maka itu bukan rawatib. Boleh jadi mengambil keumuman dalil hadis Nabi SAW, likulli adzanaini salatun. Jeda antara dua azan, maksudnya azan dan qomat itu ada salat. Tidak mesti maksudnya di sini salat rawatib, bisa saja salat nafilah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang melaksanakan salat setelah azan kedua sebelum khatib naik mimbar. Boleh jadi mereka mengambil dalil umum bahwa setiap di antara dua azan itu ada salat. Tapi kalau ditentukan itu rawatib, apalagi dikiaskan ke zuhur, tentu ini kias ma'al farik, maksudnya kias tidak benar. Karena kaifiyah dan sifatnya berbeda. Zuhur dengan Jumat, zuhur enggak ada khutbah, Jumat ada khutbah. Dan khutbah Jumat itu bagian daripada rukun mempengaruhi salat. Dari segi rakaat juga berbeda, dari segi waktu juga berbeda. Jadi nggak bisa dikiaskan. Jadi yang ada itu qabliyah zuhur, bukan qabliyah Jumat. Tapi kalau yang dimaksud bukan rawatib, salat sunnah antara adzan dan qomat, ya tidak ada masalah, kita tidak mengingkari, karena memang ada hadis umum yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu salat sunnah rawatib, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan bahwa setiap salat itu memiliki waktu, dan waktu daripada salat sunnah rawatib itu dikerjakan mendekati salat wajib. Kalau qabliyah dilakukan setelah azan, kalau ba'diyah dilakukan setelah salat wajib. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang yang biasa melaksanakan salat rawatib kemudian dia lupa? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan boleh dia salat ketika ingat. Dan ini mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik."
barang siapa yang lupa melaksanakan salat, maka salatlah ketika ingat dan tidak ada kafarah soal itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah penggantinya? Pengganti artinya boleh enggak mengqadha rawatib? Pamannya seseorang biasa melaksanakan 2 rakaat fajar. Tiba-tiba kemudian terbangun sudah qomat subuh. Maka Nabi SAW mengatakan man lam yusalli rak'atai al-fajri falyusallihima ba'da ma tatlu asy-syamsu. Barang siapa yang tidak salat 2 rakaat fajar, maka salatlah setelah terbit matahari sebagai qadha'nya. Maksudnya terbit matahari biarkan meninggi 1 tombak, masuknya awal duha. Karena kalau matahari baru terbit tidak boleh salat. Kenapa demikian? Karena tasyabuh dengan ibadahnya orang-orang kafir yang menyembah matahari. Biarkan matahari naik dulu 10 menit 15 menit baru melaksanakan 2 rakaat fajar sebagai qadha. Dia tidak melaksanakan di waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, karena Nabi SAW yusalli sajdataini khafifataini. Rasul salat dengan 2 rakaat yang sangat ringan. Ba'dama yatlu'ul fajr, setelah terbit fajar. Maksudnya ketika seseorang itu melaksanakan salat sunnah fajar, jangan terlalu berat dengan memanjangkan bacaan, memperbanyak ruku dan sujud. Kenapa? Dikhawatirkan mempengaruhi salat subuhnya. Nanti kecapean salat sunnahnya, salat subuhnya pula sudah malas. Padahal yang dipentingkan salat itu kan mementingkan yang wajib, bukan yang sunnah. Makanya saya salahkan, terkadang ada orang-orang yang lelah letih dia salat tahajud, ketika salat subuh dia malas-malas. Mendingan tidak usah tahajud, perbaiki saja subuhnya. Tapi kalau memang kita bisa menjamak keduanya, salat tahajudnya oke, subuhnya oke, ada masalah, itu lebih baik lagi kan begitu. Karena dalam kaidah bahwa mendahulukan yang wajib itu jauh lebih penting dibandingkan yang sunnah. Kok bisa salat malamnya khusyuknya luar biasa, ketika subuhnya malas-malas? Di mana akalnya? Sementara kita tahu bahwa subuh wajib, sunnah itu, salat malam itu sunnah. Tentu yang wajib lebih utama dan lebih berpahala dibandingkan yang sunnah. Makanya saya nasihatkan, kalau memang sudah lelah salat malam, jangan dipaksa, tidur saja. Untuk membuat tenaga supaya ketika subuhnya kita semangat. Karena di zaman Rasul pernah masuk ke masjid, rupanya ada tali yang menempel dari satu tiang ke tiang berikutnya. Jadi Rasul mengatakan, ini talinya siapa ini? Kenapa dipasang di sini? Maka sahabat mengatakan, itu talinya Zainab istrimu wahai Rasul. Dia kalau lelah ketika sholat malam diikat pinggangnya di tali itu supaya jangan jatuh. Tuh lihat bagaimana semangatnya orang dulu kan, samping mengikat badannya supaya tidak jatuh, karena kelamaan sholat kan bisa ngantuk tuh. Kata Nabi SAW, putuskan tuh tali itu, beribadahlah sesanggup kalian, karena Allah itu tidak bosan kalian yang bosan. Allah tidak bosan dengan amalan kita, kita yang bosan beribadah. Ya. Orang biasa ke majelis taklim lama-lama hilang bosan. Orang biasa baca Quran lama-lama dilipat Qurannya bosan. Orang yang biasa sholat malam lama-lama tidur terus karena bosan. Kita yang bosan, tapi Allah tidak pernah bosan menerima amalan kita. Dari sini Rasul mengatakan, ibadahlah sesuai dengan kemampuan. Kemudian di ujung hadis Nabi mengatakan dalam lafaz Bukhari, wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala nabi fiha. Dan itulah waktu, kata Hafsah, aku tidak bisa masuk ke ruangan itu. Menunjukkan bahwa tidak boleh mengganggu ibadah suami. Kalau suami mau beribadah, jangan diganggu. Ya ibadah itu apa saja, entah dia mencari nafkah ya ibadah, berdakwah ya ibadah, sholat ya ibadah, pokoknya yang sifatnya ibadah. Ya, biarkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Hajar ketika diletakkan oleh Ibrahim di tanah tandus di sisi Baitullah Al-Haram. Ketika dia tahu ini perintah Allah, apa kata Hajar? Idhab fala yudayyunallah. Pergi engkau, tidak perlu aku ganggu kamu, pergi engkau, karena
kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak mungkin menyanyiakan aku di sini. Jadi Hajar tidak mau pusing dengan Ibrahim, padahal sudah jelas bekalnya hanya cukup 2-3 hari. Sementara ditinggalkan di tanah tandus, tidak ada orang, tidak ada binatang, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi karena dia yakin ini adalah perintah Allah, artinya Ibrahim melakukan itu karena sebuah ibadah, perintah Allah, maka Hajar pun tidak menyibukkan Ibrahim. Karena ini tahu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini faedahnya seorang istri tidak boleh mengganggu ibadah suami kalau dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-66. Kemudian masuk di hadis ke-67. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajr wa fi lafdhi li muslimin raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aisyah mengatakan tidak ada satu salat sunnah pun yang lebih diperhatikan Nabi dibandingkan salat 2 rakaat fajar. Dalam riwayat Muslim, karena 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa salat sunnah fajar begitu sangat diperhatikan Nabi SAW? Pertama karena dilakukan di waktu disaksikan para malaikat. Karena para malaikat mereka berkumpul di sepertiga malam akhir. Dan Allah mengatakan, wa Qur'anal fajri kana mashhuda, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan siapa? Para malaikat. Yang kedua, karena itu bagian dari waktu sulusul lailil akhir, sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa u'tiya wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang minta ku beri, siapa yang berdoa ku ijabah, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Itu waktu yang sangat agung masalahnya. Makanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar ini. Dan juga sholat sunnah fajar bagian daripada qiyam lail, qiyamul lail, karena dilakukan di saat akhir daripada malam terbitnya fajar. Dan kita tahu bahwa waktu fajar adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya dalam setiap peperangan. Karena Nabi SAW kalau menyerang sebuah pasukan menunggu selesai subuh, dan ketika bangun sebelum subuh kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat itu akan menambah kesemangatan, tidak ngantuk dan begitu seterusnya, tidak lemas. Beda kalau kemudian pas bangun subuh gitu ya, dengan mungkin 1 jam sebelumnya bangun dia bisa mempersiapkan segalanya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan Rasul dengan mengirimkan angin yang luar biasa yang disebut dengan angin soba. Kata Rasul SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong dengan angin pagi, angin soba, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Inilah diantara faedah daripada 2 hadis ini. Wallahu alam, saya kira cukup 2 riwayat ini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada. Iya. Bentar pakai mic Om, nggak dengar jauh. Bisa dipakai mic.
sudah tapi sudah sembuh kakinya, dibilang belum sembuh Pak lagi. Terus yang kok udah kayaknya udah waktu sembuh, terus mandi itu sholatnya jam berapa? Maksudnya Nggak sholat subuh lama, dibilang masih rupanya sudah sembuh. sedang haid, kemudian bersih di waktu subuh. Iya, dibilang itu belum sembuh ketika mandi, begitu nggak siang kok nggak keluar, terus dari mandi itu sholatnya jam berapa? Iya begini maksudnya, saya paham. Tapi kan paham bahwa setiap perempuan itu kan ada masa kebiasaan. Masa kebiasaan itu artinya saya biasanya seminggu kering, atau 5 hari kering, atau 6 hari kering. Bahkan ada yang cepat, ada yang lambat kan itu. Seorang wanita harus tahu kebiasaan itu, supaya jangan meninggalkan sholat atau sholat ketika sedang haid. Disangkanya sudah kering, rupanya tidak, karena tidak tahu kebiasaan. Atau disangkanya masih haid, rupanya tidak haid, sudah bersih, akhirnya meninggalkan yang wajib. Makanya harus tahu kebiasaannya ya. Jadi kalau seandainya apa yang ditanyakan tadi, ketika di hari terakhir, memang sudah 1 minggu, anggaplah hari Jumat selesai, malam hari masih ada bercak, rupanya pas pagi sudah tidak ada. Harusnya dipastikan untuk pagi hari sebelum subuh, karena kalau itu memang batas akhir bersihnya haid, dan itu menurut kebiasaan, harusnya sudah dipastikan setiap hendak melaksanakan sholat wajib, supaya jangan meninggalkan yang wajib. Dipastikan ini kan sudah hari kelima, kemudian mendekati subuh, maka dilihat ada plek tidak gitu ya, sudah kering tidak. Kalau memang kering dan itu di hari terakhir kebiasaan, maka cepat mandi kemudian sholat. Tapi kalau tidak, disengaja dia sudah tahu bersih, kemudian dia tidak mau melaksanakan, berarti dia meninggalkan kewajiban, itu dosa besar. Tidak ada qadha di sini, tidak ada qadhanya, kecuali karena lupa. Ini harusnya sudah bersih, karena dari semalam kemudian tidak ada bercak, kemudian subuh lupa, disangka masih haid, baru ingat mungkin jam 8, oh iya ini sudah bersih, padahal ibu belum sholat subuh. Maka mengambil hadis umum, barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholatnya, maka sholatlah ketika ingatnya. Ya ketika ingat itu mandi kemudian sholat. Kalau seandainya dia lupa, kalau disengaja ya tidak boleh, berdosa, dia harus bertobat. Tapi kalau lupa maka langsung mandi kemudian sholat, jam berapa saja, mau jam 7, jam 8, jam 9, langsung sholat kemudian langsung mandi kemudian sholat. Wallahu a'lam. Gimana? Sudah berlalu. Ya maksudnya mungkin udah tahun kemarin itu maksudnya. Terlanjurnya kapan? Tadi pagi. Iya. Ya kalau tadi pagi, cara mengqadhanya besok sholat subuh 2 kali. Ya bisa seperti itu. Jadi sholat subuh 2 kali namanya. Sholat subuh lagi, nanti sholat subuh lagi sebagai qadhanya. Enggak bisa sekarang Ustaz. Apanya? Ya karena sudah kalau sekarang bisa masuk, belum zuhur bisa. Kalau setelah lewat zuhur atau asar, berarti kan sudah lewat 2 sholat wajib kan? Karena sholat subuh itu kan tidak boleh harus tartib. Tartib itu kan subuh, zuhur, asar itu tartib namanya. Kalau sudah lewat zuhur, berarti besok lagi. Nah, tapi kalau belum, ya bisalah pulang dari sini mandi, kemudian sholat. Kalau memang yakin semalamnya sudah bersih dan itu hari terakhir. Makanya pentingnya mengetahui kebiasaan haid itu di situ, supaya jangan sampai meninggalkan yang wajib atau mengerjakan di waktu haid dengan mengenal kebiasaan itu. Wallahu a'lam. Wa ya. Anak mendengar
contohnya misalnya di waktu asar, zuhur, kita mengerjakan sholat zuhur. Setelah itu kita haid. Berarti sholat asarnya itu kita harus mengkodoknya kita bersih nanti. Iya. Nah, cara mengerjakannya misalkan setelah bersih nanti kita jatuhnya pada sholat isya. Nah, sholat asarnya ini kalau menurut Ustaz kita harus sesuai dengan waktunya. Saat kita bersih nanti, seandainya jatuh di waktu maghrib atau isya, itu sholat asarnya kapan dikerjakan Ustaz yang kita? Iya, disesuaikan dengan waktunya. Melakukan asar 2 kali. Berarti besok ya? Iya, jadi asar dulu, asar qadha, baru sholat asar yang hari itu sholat asar 2 kali. Nah, kalau seandainya kita bersih di waktu asar hari ini isya Ustaz, berarti kita kerjakan maghrib dulu ya Ustaz, baru isyanya. Iya, qadha dulu. Nah, Ustaz. Iya, wallahu a'lam. Itu ngomong berkali-kali, kamu jatuh tanah, tapi itu pengorbanan. Apakah itu terjadi orang? Gimana? Saya tidak mentalak. Itu mengkabarkan kamu jatuh tanah, terus Yang menghabarkan siapa? suami. Menyampaikan, suami menyampaikan talaknya siapa? Istri. Bahasanya Ini sampai sebulan pertama, terus pulang lagi masih tahu sama anaknya ikut kamu udah supaya yang pertama besok lagi ngomong lagi kayak macam pengkabaran kesadarannya bilang itu jatuh talak. Walaupun istrinya tidak tahu ditalak, kemudian dihabarkan kepada orang, saya sudah ceraikan istri saya, itu sudah jatuh talak. Tidak mesti harus langsung ke orangnya. terus besoknya lagi ngomong lagi sama anaknya ngabarin terus berkali-kali jadi itu udah 1 bulan sekali biasa. Begini, ya. Permasalahan talak di masyarakat ini, kalau dia melakukan karena ilmu, artinya sudah ngaji dan tahu hukumnya, maka dia harus berhenti, tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Karena talak itu sesuatu yang main-mainnya dianggap sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh, main-mainnya jadi dianggap sungguh-sungguh. Dan talak tidak mesti langsung ke orang, ya bisa jadi habarkan ke orang. Ngomong sama orang tua, saya sudah menceraikan anakmu, jatuh talak. Ya. Atau nyanyi di kamar mandi, ku talak istriku, istrinya dengar, ada lagi nyanyi dia, jatuh talak. Jangan main-main masalah talak itu, karena juga talak mudah, rujuknya juga mudah. Tetapi terkadang di masyarakat itu ada orang yang mudah mentalak-talakan istri, entah ratusan, entah ribuan kali, ya karena ketidakfahamannya. Terus apakah sudah jatuh 3 talak, maka sebaiknya datang ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, ceritakan. Kalau menurut putusan mereka itu baru talak 1, peganglah putusannya. Karena bagaimanapun itu lebih lebih akhwat, lebih kehati-hatian. Karena bagaimanapun urusan seperti ini ada bidang pemerintahnya. Maka kalau sudah bertalak berkali-kali, ibu jangan mau digauli sampai suaminya meminta fatwa ke pengadilan agama. Ya, supaya nanti mereka memutuskan. Jadi ada hukum negara di situ, ikut campur tangan dalam keluarga. Tapi kemarin juga dalam penampilan yang masih sama suruh bersama rumah 6 bulan, 6 bulan bisa rumah bisa tidur. Kata pengadilan. Tidak, tapi langsung pulang karena salahnya repot kali harus di rumah yang nggak tahan yang atur. Jadi ini loh Ustaz, kamu selama ini harus kerja Ustaz. Maksudnya ketika di
Udah disuruh pisah, berarti mungkin dari yang talak 3 mungkin kalau pengadilan. Oh, berarti kalau sudah ada fatwa di pengadilan itu dipegang. Kalau apalagi kalau kata pengadilan sudah suruh pisah dan sudah suruh talak 3 sudah masuk, berarti tidak bisa lagi nikah, tidak bisa lagi rujuk. Karena pengadilan itu hukumannya padat dia. Maksudnya susah untuk dibantah kalau sudah pengadilan itu. Kalau kata pengadilan talak 3, talak 3. Lain kalau saya Ustadz mengatakan, mungkin kita hanya menjawab sesuai pertanyaan. Kalau suami talak 3 ya saya katakan jangan, tapi putusan resminya ada di pengadilan. Ya, begitu maksudnya. Maksudnya kalau sudah yakin lebih dari 3, kita harus, kalaupun dana drama, kita harus berbeda dari ada itu ngomongnya itu Pak, itu loh, apa namanya, saksi, kuasa pencet. Iya Pak. Suaminya itu ngomongnya kuasa pencet. Kuasa pencet itu apa? Yang kuasa pencet. Gimana? Mencela-mencela ya? Itu suaminya coba dibawa ke rumah sakit jiwa, diperiksa akalnya itu, jangan gila pula dia. Jadi intinya jadi kalau memang ada masalah seperti ini talak berkali-kali, coba datang ke pengadilan agama saja. Bagaimana putusannya? Kalau kata pengadilan agama sudah talak 3, berarti sudah putusan. Artinya tidak boleh lagi rujuk dengan suaminya selamanya, kecuali kalau suami sudah nikah lagi dengan istri lain kemudian cerai, maka dia boleh kembali ke istri pertamanya. Itu hukum Islam, supaya jangan main-main dengan masalah talak. Karena kalau seandainya masih rujuk sementara sudah talak 3 kemudian hamil anaknya, dia anak zina jadi, karena anak di luar nikah. Dia sudah secara hukum kalau sudah 3 kali talak itu tidak ada masa idah lagi, itu namanya fasah. Sudah fasah itu batal nikah artinya, secara otomatis batal nikahnya. Beda kalau talak pertama kan ada jeda masa idah itu namanya ya, jeda masa idah. Talak kedua juga sama. Kalau talak ketiga tidak, selesai sudah, nggak bisa rujuk lagi. Ya nggak percuma masa idah pun, karena sudah nggak boleh lagi jumpa. Mau apa masa idahnya? Masa idah itu kalau ada kemungkinan rujuk, dan itu di talak pertama dan kedua saja. Kalau di talak ketiga buat apa masa idah? Nggak mungkin rujuk lagi. Rujuknya dia menikah lagi, kemudian cerai, balik lagi ke istri pertamanya. Makanya supaya jangan ragu-ragu, datang ke pengadilan, tanya betul-betul, minta putusannya dari pengadilan. Apakah ini talak 1, talak 2, talak 3? Nanti oleh pengadilan agama kan dipelajari itu hukum-hukumnya. Kalau kata pengadilan walaupun suami mentalak 1000 kali tapi pengadilan mengatakan baru 1, ya sudah pegang itu ucapannya. Gitu saja. Nanti mereka lebih paham kalau soal masalah-masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Masa idahnya untuk laki-laki lain kan Ustaz? Apanya? Masa idahnya untuk laki-laki. Iya, kalau untuk laki-laki lain nggak apa. Maksudnya untuk suaminya, saya katakan fasakh itu untuk suaminya nggak ada masa idah. Kalau untuk yang lain mau nikah lain lagi ceritanya. Kita bicara tentang suaminya kan gitu. Kalau bagi laki-laki lain tetap ada talak, ada masa idah setelah diceraikan, ada masa idah ketika hamil dan begitu seterusnya. Itu babnya lain. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.